Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29021502125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah semester 3 dengan materi akuntansi biaya. Berikut akan saya lampirkan materinya. Dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEM, Kakak. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sistem akuntansi, konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Menurut Charter dan USRI, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas, perencanaan, dan pengendalian, kualitas dan efisien, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu pertama ada fungsi penentuan biaya atau cost finding. Kedua, fungsi pencatatan biaya atau cost recording. Dan ketiga, adanya fungsi penganalisaan biaya atau cost analysis. Dan yang keempat ini adanya fungsi pelaporan biaya atau cost reporting suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya. Biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk dan kegiatan tertentu. Hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian. Pembuatan perencanaan yang terinci membutuhkan informasi akuntansi. Misalnya pembuatan anggaran, penentuan harga jual, dan strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi dan mengarahkan aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan output yang sesungguhnya. Hasil tersebut akan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut akan diproses dalam akuntansi biaya yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan akuntansi manajemen dan laporan akuntansi keuangan. Hasil laporan akuntansi tersebut akan dipergunakan untuk mengevaluasi perencanaan. Jika terjadi penyimpangan terhadap perencanaan, maka manajer akan mengambil tindakan yang melakukan penyesuaian operasi perusahaan. Pengendalian seperti akan dilakukan oleh manajer secara periodik atau sering mungkin. Dan di sini ada gambarnya, gambar dari laporan akuntansi keuangan. Di atas ada tujuan umum perusahaan, ada tujuan khusus perusahaan, terus perencanaan untuk mencapai tujuan. Di sebelah kanannya ini laporan manajemen. Dan dari perencanaan untuk mencapai tujuan, di bawahnya ada operasi, terus hasil sesungguhnya. Dari hasil sesungguhnya ini nanti ke data akuntansi biaya. Dan berikutnya, tujuan daripada sistem akuntansi biaya adalah memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penelitian persediaan, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Di sini manajemen produksi. Apa sih manajemen produksi? Yang dimaksud manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan pembuatan keputusan yang berhubung dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan
yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi, di mana nanti bertujuan dengan tujuan perusahaan. Ini ada gambar skema suatu bisnis dan skema sistem produksi. Untuk gambar skema suatu bisnis di sini dari bahan beli atau bahan baku atau barang dagangan yang akan dijual kembali. Jadi bahan mentah ya. Terus ditambah nilai, terus jualnya jadi barang jadi seperti kayu, terus baru dihitung persediaan akhir dan HPP penjualan atau harga pokok penjualan. Dan untuk sistem produksinya ini input material manusia, modal, energi. Nanti ke proses transformasi produksi, terus jadinya output barang jasa. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk memisah proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilakukan, serta penentuan tipe produksi didasarkan faktor volume jumlah produksi yang akan dihasilkan, kualitas produksi yang diisyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. Di sini proses produksi kimiawi. Proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan kepada adanya proses analisa atau sintesa serta senyawa kimia. Contohnya proses produksi kimia ini seperti perusahaan obat-obatan, perusahaan pertambangan minyak, dan lainnya. Dan yang kedua, proses produksi bentuk proses produksi perubahan bentuk proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana yang dapat pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya perusahaan mebel, perusahaan garmen, dan lainnya. Dan yang ketiga ini adanya proses produksi assembling. Proses produksi assembling ini merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produksi dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produksi yang dibeli dan perusahaan lainnya. Contohnya ini perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik, perakitan mobil, dan lainnya. Terus dan yang terakhir ini proses produksi transportasi. Apa sih proses produksi transportasi? Merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang atau manusia. Dengan adanya pemindahan tempat tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan atau merasakan adanya tambahan manfaat. Contohnya proses produksi transportasi ini seperti perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan lainnya. Jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Yang pertama ini proses produksi terus-menerus atau continuous process. Merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Dan yang kedua, proses produksi terputus-putus atau intermittent process merupakan suatu proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Dan yang ketiga, proses produksi campur merupakan penggambaran dari proses terus-menerus dan terputus-putus. Menggabungkan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Dan ini ada akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Untuk perbandingannya, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting
Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ini perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Ini ya, untuk perbedaannya ini yang akuntansi biaya adanya menyiapkan informasi untuk pihak internal untuk laporan hasil kegiatan produksi, penggunaan manajer, gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi. Ini manfaat akuntansi biaya. Dan untuk akuntansi keuangan ini menyiapkan informasi untuk pihak eksternal, laporan hasil operasi perubahan, ekuitas pemilik dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Penggunaan kreditur, pemilik investor, pegawai dan masyarakat. Penggunaannya untuk pengambilan keputusan. Jadi ini masing-masing mempunyai kelebihannya. Nah, kalau untuk akuntansi keuangan ini untuk orang luar itu, kayak seperti misalnya perbankan, finance itu untuk diumumkan hasil-hasilnya gitu. Dan untuk akuntansi biaya hanya untuk internal aja, untuk di dalam. Jadi info untuk yang di luar tidak diberikan. Nah, untuk dasar konsep biaya ini, di sini ada gambar atau skema biaya. Yang di sebelah kanan untuk biaya kesempatan, sebelah kiri pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya masa lalu sekarang atau masa datang kas yang keluar. Dan untuk biaya kesempatan, keuntungannya tidak diambil dari pilihan alternatif terbaik. Dan yang ini ada beban biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan pada periode akuntansi. Klasifikasi biaya pada umumnya jenis-jenis biaya yang timbul atau terjangkau. Pengklasifikasiannya biaya ini bergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi biaya diperlukan pada tipe perusahaan yang satu, sama seperti diperlukan dengan tipe perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perlu juga mengetahui ciri-ciri biaya dari berbagai perusahaan industri, dagang, dan jasa. Biaya-biaya secara umum dapat diklasifikasikan menurut fungsinya, yaitu biaya berdasarkan hubungan dengan produk, biaya berdasarkan waktu, dan biaya berdasarkan volume produksi, dan lainnya. Klasifikasi biaya berdasarkan menurut biaya yaitu klasifikasi biaya menurut waktu. Ini biaya produk atau produk cost, biaya periode atau periodic cost, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Ini ya untuk penelusuran biaya ke objek biaya. Jadi di sini ada ditelusuri secara langsung, ditelusuri secara tidak langsung, ditelusuri secara langsung. Jadi di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yaitu biaya produksi adalah yang utama biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya non produksi apa sih maksudnya? Ini biaya non produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang dan jasa. Dan untuk biaya bahan baku atau raw material adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Ini ada harus fisik manufaktur ya. Ini dari material, labor, overhead. Nah, ini langsung diolah dan finishing. Biaya bahan baku dapat dibedakan menjadi
beberapa ini. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya kayu yang dipakai untuk buat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lainnya. Bahan baku yang tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung sering digunakan juga tersebut menjadi bahan penolong, yaitu termasuk bahan penolongnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil di produk jadi. Contohnya seperti paku, lem kayu, dan pembuatan mebel, benang dalam pembuatan pakaian, kertas pola, dan manik-manik yang ada di pakaian, ceri, coklat, penghias kue, dan lainnya. Dan untuk biaya tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Ini maksudnya seperti gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja yang secara langsung berhubungan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya baker yang membuat roti, koki untuk membuat makanan di rumah makan, tukang jahit yang menjahit pakaian, dan lainnya. Dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji atau upah tenaga yang diberikan kepada pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, tetapi bekerja di bagian produksi, contohnya sapam pabrik, mandor pabrik, dan lainnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan-bahan langsung dan tidak langsung, tenaga tidak langsung, yaitu biaya overhead. Yang pertama ada biaya bahan baku tidak langsung, dan kedua biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketiga atau C, biaya penyusutan pabrik, contohnya biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lainnya. Ya, yang D ini biaya lain-lain pabrik, contohnya biaya listrik dan air pabrik. PBB pabrik, gaji akuntan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lainnya. Klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya, yaitu biaya utama atau prime cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ini ada diagram Venn biaya Pro. Klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi, yaitu biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam bentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Contohnya bahan baku langsung, perlengkapan, biaya penjualan, dan lainnya. Terus yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam bentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lainnya. Dan untuk biaya semi variabel ini adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya biaya listrik, biaya air, dan lainnya. Klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu. Ini ada biaya pengeluaran modal. Biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang, dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode secara dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya penyusutan mesin dan peralatan.
Nah, di sini ada harus biaya produksi, ada gambar-gambarnya, ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan pada perusahaan manufaktur. Terdapat tiga jenis persediaan, yaitu yang pertama ada persediaannya bahan baku, atau yang bisa dikenal dengan raw material inventory, adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Dan yang kedua ini ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Ini adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi, tapi produk tersebut belum selesai ya, atau belum final. Dan yang ketiga ini ada persediaan barang jadi atau finish work inventory, adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Nah, ini untuk arus persediaan di neraca. Yang pertama ada persediaan bahan baku. Terus ada persediaan barang dalam proses atau BDP, persediaan barang jadi atau BJ. Di sini pas awal bahan bakunya eh, ditambah pembelian sama dengan bahan baku yang tersedia untuk produksi. Dikurang bahan baku yang ditransfer ke BDP sama dengan pers akhir bahan baku. Untuk persediaan barang dalam prosesnya, pers awal BDP-nya ditambah bahan baku yang ditransfer dari BB atau bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik, dan sama dengan total biaya produksi dikurang barang yang sudah siap dan ditransfer ke barang jadi atau BJ. Nanti hasilnya pers akhir BDP. Pers awal bahan jadi ditambah barang yang sudah siap dan ditransfer dari BDP sama dengan biaya yang tersedia untuk dijual. Dikurang harga pokok penjualan atau HPP sama dengan pers akhir bahan jadi. Nanti ke laporan laba rugi. Barang yang sudah siap dan ditransfer ke barang jadi itu adalah harga pokok produksi. Ini untuk arus biaya manufakturnya atau gambarnya. Ini ada material, labor, overhead, terus produksi proses, finishing goods atau sold atau terjual. Material untuk neracanya, laborator cost, terus nanti hasilnya ke overhead cost. Dari overhead cost ini hasilnya ke work in process, terus jadinya ke finish dan terjual cost of goods. Untuk laporan biaya ke laporan keuangannya ini ada gambarnya, sumber yang dipakai, total produksi manufaktur, barang yang akan dijual, laporan laba rugi neraca. Ini alur-alurnya bisa dilihat. Cukup sudah. Jika ada salah dalam kata atau ucapan maupun tulisan, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.